Bab kedua dari kaji kita, mata batin, untuk menguatkan yang tadi. Jadi di hadis Nabi tadi sudah disebutkan, aqtarahu ma'aksahahu bisabi. Yang paling aku takuti nanti pada umatku, kata Nabi. Sahabat bertanya, apa ya Rasulullah? Hadahu huahubu alami wal khawfum minal mauti. Yaitu cinta dunia yang berlebihan dan takut mati. Ya. Jadi di sini perlu Anung sampaikan dalam kaji kepekaan mata rohani, kepekaan batin kita adalah jangan melampaui cinta dunia, jangan terlampau takut mati. Cinta dunia boleh, tapi jangan dibawa ke hati. Ya, cinta istri boleh, tapi jangan dibawa ke hati. Istri juga mati, nggak boleh antum cari ganti. Gitu ya. Betul, kira-kira gitu. Jadi ini perlu Nung sampaikan. Oleh karena itu kita mencoba merenung dalam kehidupan ini. Jangan sampai Al-Quran mengkategorikan kita orang-orang yang hubud dunia dan sangat ketakutan dengan mati. Karena apa? Setiap manusia yang terlalu cinta terhadap dunia, hidupnya pasti tidak akan mengenal Allah. Ya, tidak akan ma'rifatullah. Kalau tidak bisa ma'rifatullah, apa jadinya jika manusia mempunyai sifat seperti itu? Kemudian antum suruh memimpin umat, suami memimpin istri atau anak. Bisa nggak menyandang sebagai khalifah? Tentunya tidak. Iya kan? Akan kesulitan. Ngeluh terus. Ya. Memegang jabatan, berterima kasih kepada Allah, itu dijadikan beban nantinya. Itu nggak terbuka mata hatinya. Betul kan? Padahal itu bukan beban. Karena itu, kalau itu dijadikan beban, balik dulu syariat. Terbuka mata batin bukan beban, itu ilmu. Tapi ada aktualisasi. Ya. Dibaca Al-Baqarah 89. Penenangnya ini ya. Kalau timbul gelisah, kalau kuat dibuka, penenangnya Al-Baqarah 89. Penenangnya. Kalau masih kurang kuat, tutup aja langsung ke doa tadi ya. Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Ini rambut. Bahasa simpulan dari ayat tadi, jangan munafik. Jangan munafik. Orang munafik itu nggak sadar ya. Itu lebih besar bahaya daripada kafir. Setuju nggak? Ini rambu ya. Jadi mengamalkan ini jangan munafik ya.
Karena lebih bahaya dari kafir. Kalau kafir amalan ini boleh-boleh aja, tapi munafik jangan. Wah, gua ngikutin apa kata Andong nih, gua mesti ikhlas. Tapi pas gua dapat, gua coba nanti itu munafik. jangan ya, itu rambu. Lebih besar dari orang kafir ya. Karena orang kafir dapat diketahui kekafirannya. Setuju Pak? Bisa diketahui Pak. Sedangkan munafik, bahasa mudanya apa Pak munafik? Mukanya 2, bisa pula 10. Menggawat nggak? Hati-hati, datang kemari jangan munafik. Bahaya udah berkafir. Lebih baik kafir. Duduklah. Kita beresin. Ya. Karena Nabi itu memberesinnya orang yang kafir, yang munafik bahaya loh. Ya. Berjuang untuk umat tetapi bukan untuk Allah. Itu munafik. Melainkan untuk kepentingan dirinya sendiri, bahaya. Bahaya nggak? Bahaya. Gini. Ini kaji mata batin. Ilmu yang langka. Berbondong-bondong dia. Kang, jangan lupa ya Kang share amalannya. Wah. Enggak, itu enggak munafik. Kita pengen tahu. Itu enggak munafik. Ini rambu. Betul rambu ya. Hilangkan istighfar terus. Cara menghilangkan hal ini sebetulnya hanya di ayat Al-Baqarah 89. 8 dan 9. Itu menghilangkannya. Ingatkan asbab. Itu gunanya ingatkan asbab. Ya, supaya kita sadarkan wilayah asbab Pak. Duduk ya. Susah ya runutnya ya. Enggak ya. Ya. Jadi sekali lagi itu rambu-rambunya tersandarkan kepada resiko yang lebih tinggi. Hubud dunia itu jadi munafik sering ya. Mereka berusaha untuk menipu Allah dan orang-orang mukmin, padahal tidak akan mungkin Allah tertipu. Setuju? Dalilnya gitu. Bisa Allah ditipu? Enggak. Mustahilah. Tanpa disadari padahal dia tertipu oleh dirinya sendiri. Quran kan? Nah, jadi kepribadian yang ada pada orang-orang munafik, cirinya, ini rambu-rambunya ya. Kalau ini masih ada, segera bersihkan dulu dengan ayat tadi. Ya. Taharanya harus ke sana Pak. Jadi Anda tidak memperbagi tahara perkara kafir. Tahara orang muslim yang perlu paling bahaya dan lebih bahaya dari kafir adalah munafikun. Ya. Ciri penyebabnya mata hatinya, mata batinnya tertutup. Itu hadis. Maka cenderung kepada munafikun. Nah, antara lain disebabkan oleh harta, jabatan, ilmu, kepopuleran, keturunan, dan lain sebagainya. Tetapi yang berbahaya adalah dikala maksiat menjadi bagian dari dirinya. Dan dengan kemaksiatannya itu dia tidak merasakan apapun. Itu lebih bahaya lagi. Padahal azab Allah pasti ada. Dunia wal akhirat. Jadi berbeda dengan orang mukmin. Dikala sedikit melakukan kesalahan, hatinya ketakutan. Gitu aja bedanya. Sedikit aja salah takut, gelisah. Karena dirinya takut terhiasi oleh perbuatan setan. Maka buka mata hati itu. Memang sulit membuka mata rohani, mata hati. Memang sulit. Perlu penuntun, perlu guru. Karena kita adalah manusia yang lemah. Minta kepada Allah yang dapat membukakan mata hati kita melalui yang sudah diwalikan. Hati yang terbuka menjadikan kita mengenal Allah dan menyadari bahwa suatu hari nanti kita akan menanti panggilannya. Tidak ada makhluk satupun yang tidak luput dari kematian. Sepakat? Kecerdasan kita di sana diawali dengan kecerdasan. Pertama, membahas dunia yang kita pijak ini adalah sarana untuk kita dan untuk mengenal Allah. Dalam bentuk apa saja perjuangan kita di dunia mempunyai dua pilihan. Betul? Ibadah kepada Allah atau ibadah kepada setan. Nah, berbuat maksiat atau taat. Pilihannya itu. Ada hak kita sana.
Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Ida kana gunnaka janatun minal jinati alal ad fasattata wa ba'aku aina janatullah fil firdausi fabadala man dakharan hu adallallah adrakana ainihi maturahil li sujudi lillah." Apabila ada taman surga di muka bumi, mampirlah engkau. Di mana taman-taman surga Allah? Di bumi ini, di tempat orang-orang yang bisa membuka mata dirinya, diingati tentang siapa dirinya kepada Allah, disadarkan dirinya, dibuka mata batinnya, mata hatinya untuk bisa bersujud kepada Allah. Sepakat? Lamakan sujudnya. Lamakan sujudnya untuk menghidupkan mata hati. Ya. Itu amalan terkait dengan yang tadi. Ayat hadis tadi itu kan ayat hadis. Memberikan gambaran bagaimana jadinya ketika telinga-telinga mereka tidak lagi mengenal ayat-ayat Allah ada di Al-Quran. Sehingga mereka hidupnya bagaikan ternak. Apa hidup ternak? Hidup ternak tidak akan jauh dari makan, minum, tidur, dan syahwat. Makanya ada perintah wajib. Jangan sampai 11 bulan kita hidupnya seperti ternak. Ya. Perintah puasa Ramadan. Nah. Tetapi semua yang dilakukan yang namanya ternak terbatas. Asbab juga terbatas. Tentunya berbeda dengan manusia yang selalu berkeinginan untuk melebihi batasnya. Tetapi yang haram pun dimakan, diminumnya, itu melampaui batas. Syahwat manusia yang telah diatur dalam Al-Quran, tapi tidak mampu mengendalikannya. Islam memberikan tujuan bagi umat muslim untuk mencari ketenangan dalam hidupnya. Jalan menuju ketenangan hanyalah dengan berzikrullah. Betul kan? Kuatkan dengan zikir dan memohon petunjuk kepada Allah. Bukakan mata hati kita, sadari. Oleh karena itu sadarilah bahwa kita adalah hamba Allah. Setiap apa yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah di dunia juga di akhirat. Puasa tak bisa dilepas dari tradisi Yahudi, Pak. Orang Yahudi juga puasa sebagai agama Abrahamik. Betul kan? Yang lebih tua dibandingkan dengan Nasrani dan Islam. Dalam tradisi Yahudi ada satu ajaran menarik saat puasa yang perlu antum ketahui terkait dengan pembukaan mata hati ini. Yaitu tak sekedar absen dari makan dan minum dan hubungan seks, tetapi juga bersolek, hubud dunia, memakai bahan kulit saja dianggap sebagai kemewahan. Orang Yahudi kuat sekali untuk mata batin. Dalam Isya'iyah 58, kitab Yahudi itu, ya, udah menasak, Pak. Disebutkan bahwa Nabi Isya'iyah atau Sya'iyah mengecam mereka yang melakukan ritual puasa. Dikecam puasa itu, tetapi tidak ada transformasi spiritual apapun. Kita puasanya apa? Jangan umbar maksiat. Salah satu yang dikecam saat puasa oleh keyakinan Yahudi saja, Pak, adalah meninggikan suara supaya didengar, dikecam. Teriak aja nggak boleh. Doim, irit kali ngomong. Sebuah penghancuran hasrat narasistik. Itu spiritual, supaya hidup mata batinnya. Di bulan Ramadan ini, yang secara denotatif berarti membakar. Apa namanya? Membakar. Salah satu refleksi yang bisa dilakukan adalah membakar ego kenarsisisan kita. Ingin terkenal. Yang dalam kajian akhlak Islam dapat secara berturut-turut disebut ujub, ria, sum'ah. Itulah sebenarnya hijab
penutup mata batin kita. Ya kan? Nah, karenanya kebanyakan para praktisi ruhani atau kaum torekot selama bulan puasa sering melakukan isolasi diri. Namanya apa tuh? Udah tahu, 30 hari kan? Nah, sekarang mulai langka. Selama sebulan. Untuk bisa mendapatkan energi dalamnya. Terutama di hari-hari Ramadan. Di antaranya membersihkan hijab-hijab ruhani kita sebagai penutup mata batin kita. Memang seharusnya tidak hanya mempererat hubungan vertikal dengan sang Khalik saja. Jangan hilang habis dalam berpuasa, tapi juga hubungan horizontal dengan sesama makhluk. Itu Islam masuk banget. Arti kata penuh pun tidak boleh, kecuali asirullah. Tahu asirullah? Mereka yang sudah ujur sebaiknya mengisolasi diri. Ya. Nah, kalau antum yang muda-muda jangan mengisolasi diri. Ya, tidak sama. Tawar, hilang, makanya gimana? Nyusahin orang kan? Jadi manusia horizontal harus ada hubungan hablum minannasnya, hewan, tumbuhan, bukan manusia aja, bumi, alam semesta kan, kita kan khalifah. Tetapi juga relasi diagonal antara jiwa dan raga sendiri. Hadir di dalam diri berarti kita tidak merampas bondari orang lain dan tidak pula membiarkan bondari kita dikendalikan sesama spesies. Karenanya khusus Iwan Ya Rahimahumullah di bulan Ramadan ini kali ini masih menyisakan beberapa hari untuk sunyi, untuk bisa sunyi, merasa nobody adalah membuka mata batin kita supaya melek terhadap hakikat diri. Karenanya sering dikatakan oleh para sufi, siapa mengenal dirinya bakal mengenal Tuhannya. Arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Mata batin merupakan bagian dari batin, lapisan tubuh ruhani dari manusia yang paling dalam. Tubuh ruhani kita atau biasa disebut juga dengan perasaan jauh. Biasanya mata batin ini dikaitkan dengan kemampuan melihat suatu hal yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia. Tak heran jika mata batin erat hubungannya dengan sesuatu hal yang tidak nampak atau gaib. Dalam Islam, mata batin berkaitan dengan ilmu tasawuf. Tidak lain karena mata batin berhubungan dengan hati. Tidak semua orang memiliki kemampuan mata batin yang dapat melihat sesuatu yang tidak umum dilihat oleh sebagian besar orang. Terbukanya mata batin bisa terjadi pada orang yang memiliki perjalanan spiritual yang baik. Suluk, syafa, dalam pengertian umum tasawuf ya, bukan dalam pengertian lokal. Dapat dikatakan bahwa terbukanya mata batin adalah sebuah anugerah yang diberikan dari Allah. Biasanya yang memiliki kemampuan mata batin ini adalah para wali, kekasih Allah, orang-orang yang soleh. Ya. Tentu antum akan bertanya, Ikhwan di sini, apakah mata batin bisa terbuka? Bahkan bagi orang biasa, jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Untuk orang yang biasa, sebaiknya ada penuntun. Kenapa? Sebaiknya ada penuntun. Ya, walaupun ini kalau limpah anugerah, nggak ada penuntun nggak apa-apa. Ya. Nah. Apakah mata batin bisa terbuka bahkan bagi orang biasa? Jawabannya tentu bisa. Berarti ada ikhtiarnya. Berdasarkan ajaran Islam, cara membuka mata batin bisa dilakukan dengan membersihkan hati, itu awalnya. Salah satu membersihkan hati adalah puasa Ramadan. Dalam konsep awal, dengan hati yang bersih dari dosa, rasa iri, dengki, berbagai sifat buruk lainnya, ada kemungkinan mendapatkan anugerah mata batin terbuka walaupun tanpa guru. Jadi Ramadan itu bisa pula kalau Allah menganugerahi terbukanya mata batin. Maka antum gak perlu waktu lagi berburu Lailatul Qadar terkait dengan mata hati yang terbuka. Ya.
di antara ikhtiar dan cara membuka mata batin dalam ajaran Islam, sebelum mengetahui cara membuka mata batin, walaupun ajaran sudah disebutkan tadi, kan prakteknya tadi doa dulu. Sebelum mengetahuinya, kekokohan ini harus dikuatkan. Dalam ajaran Islam yang lebih dalam, perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan mata batin. Mata batin atau sering disebut mata hati, juga bisa disebut kalau Quran menyebutnya firasat, tapi berbeda, tipis. Mata hati dengan firasat berbeda, tapi tipis. Andung hari ini hanya menyamakan. Yang samanya adalah perasaan atau gerakan batin yang benar tepat karena berasal dari bimbingan Allah. Bimbingan ini didapat oleh seorang mukmin dengan hati yang bersih dan jernih. Tadi sudah dijelaskan. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, hadis riwayat Tirmidzi, "Ahwa min hadsil mu'min liyanahu yanjuru bi nurillah." Takutlah kamu akan firasat orang-orang mukmin, karena ia memandang dengan cahaya Allah. Nur Allah itu bukan nurullah, wasilahnya Nur Muhammad. Sunnahnya melalui dia. Sampai Pak? Ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Al-Hijr ayat 75. Dibaca Iqbal. Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan kami bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. Sesungguhnya pada peristiwa itu terdapat tanda-tanda bagi al-mutawassimin, ya kan? Nah, al-mutawassimin pernah kaji nih sebenarnya. Itulah orang-orang yang mempunyai mata batin, akhirnya bisa berfirasat. Tuh, kan melihat dulu Pak, kemudian dijabarkan oleh firasatnya. Sampai Pak, amalan membukanya kan tadi. Ya, nah, betul kan? Setelah melihat, jadi pas sudah amalkan langsung menerka, jangan, tunggu dulu, ada tumanina, maka kita bisa berfirasat secara otomatis. Duduk ini, amalannya gitu. Al-mutawassimin, penafsiran ulamanya begini, orang yang mempunyai firasat, yaitu mereka yang mampu melihat, mengetahui suatu hal dengan mempelajari tanda-tanda yang diberikan. Apakah kalau murni firasat ini zaman sekarang masih bisa digunakan? Bisa iya, bisa tidak. Harus terbuka mata hati. Duduk Pak. Mata hati amalannya kan doa ilham tadi. Ya, kalau timbul firasat, tunggu dulu, jangan menerka. Asbab itu terbatas. Ya, nyambung kan nih maksudnya nih, ya. Mata batin yang terbuka itu disebut basirah. Firasat letaknya setelah basirah, betul kan? Baru naik ke pikiran, iya kan? Basirah dulu, di mana penglihatan batin akan memancarkan ilmu kan, iya kan? Yang berupa firasat, namanya firasat. Jadi kalau ditanya firasat dari mana? Dari basirah. Ya, dari basirah. Ilmu ini didapat dari hati yang terbuka. Gitu, yang jernih, amalannya dibersihkan karena sering berzikir, banyak berpikir dengan amalan doa. Doanya tadi. Ya.
Sebelum mengetahui cara membuka mata batin, penting juga untuk memahami 7 keadaan batin. Sering loncat-loncat. Ketujuh ini adalah sebagai berikut. Mata batin itu 7 adalah sebagai berikut. Secara Quran, yang pertama disebut basyirah. Yang kedua dhamir. Apa? Dhamir. Yang ketiga fuad. Yang keempat jauh. Yang kelima asrar. Yang keenam riyadhah. Dan yang ketujuh latifah. Ulang atributnya ya. Mata batin dulu ya. Batin nih, pertama basyirah, kedua dhamir, ketiga fuad, keempat jauh, kelima asrar, keenam riyadhah, dan ketujuh latifah. Bapak bisa nemplok di mana-mana itu. Kalau basyirah masih rendah, melihat belum naik tuh. Tapi kalau sudah dhamir beda lagi. Kalau sudah fuad beda lagi. Kalau sudah jauh beda lagi. Firasat. Jadi naik paling rendah bukan dari atas, dari bawah. Latifah, riyadhah, asrar. Pertama latifah, bersihkan hati. Maka timbul kecerdasan. Kedua, kalau riyadhah sering melakukan amalan, maka lebih jelas lagi dasar ilmu. Kalau asrar beda lagi. Firasat baru jauh. Harus naik lagi ke fuad. Maka yang paling tajam adalah basyirah. Duduk nih. Jadi bukan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Pemahaman ketujuh ini sebagai penutup tadi, ya kita masuk ke bab 2, ya. Karena bab 2 langsung amalan, walaupun antum tidak akan menyadarinya, karena itu wilayah guru, masing-masing kan berbeda. Ya. Belum terbukti jangan ngomong ya. Belum terbukti jangan ngomong. Nah, besok ada Rabu, Jumat, basyirah artinya, yaitu lapisan terluar batin manusia dalam memandang sebuah persoalan dan menilai baik buruk dari sebuah kenyataan yang tengah dihadapinya. Pasti tahu. Dhamir yaitu kehendak moral yang terbentuk di bawah kendali hati. Orang yang memiliki dhamir akan berbuat baik melalui tuntunan dan bimbingan hati. Sentralnya hati. Fuad yaitu sebuah pertimbangan hati yang menjatuhkan vonis atau menilai sebuah tindakan manusia. Biasanya vonis hati tidak menyatakan yang sebenarnya, di mana hati akan berkata, Anda benar atau Anda salah. Itu fuad. 4 asrar yaitu kemampuan manusia dalam menjangkau ketetapan sebuah prediksi gaib, di mana seorang mempunyai kemampuan untuk melihat prediksi disertai dengan keyakinan hati terhadap ketetapan dari perkiraan tersebut. Kelima, riyadhah yaitu manusia yang menempa batin untuk tetap fokus dan tunduk kepada Allah. Dengan hal ini seseorang bisa mendapatkan bimbingan tuntunan dari Allah agar tidak jauh dari karomah yang mengelabui. Perlu pembimbing. Ketujuh, latifah yaitu kelembutan hati dalam memandang kenyataan apapun. Orang yang memiliki latifah akan mempunyai rasa cinta, belas kasih sayang tinggi, di mana mereka akan memandang segala sesuatu dengan sudut pandang cinta dan belas kasih. Sinilah lembutnya hati. Adapun amalan pertama yang diikhtiarkan adalah doa membuka penutup mata batin, balik ke pangkal tadi. Wabillahi hidayah, mudah-mudahan bermanfaat dan berguna untuk kita. Langsung hari ini ke amalan. Insya Allah besok resiko yang terjadi dari amalan tersebut, aduh nggak enak ya ngaji. Nggak, bukan, semuanya ada aktualisasinya. Tapi insya Allah selama antum tuntun nggak akan jadi ngaco antum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.